Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Lintang dengan NPM 30192103336. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara berasal dari kata hukum, tata, dan negara. Dalam arti luas, hukum dihubungkan dengan peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang per orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi atau hukum yang dipaksakan. Oleh karena itu, hukum sifatnya memaksa. Hukum dilahirkan untuk mengatur dan menyelesaikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota masyarakat. Tata sering disebut pengaturan dan pengelolaan. Dalam konsep ini, dari kesimpulannya, hukum tata merupakan negara diatur dan dikelola oleh sistem hukum yang memaksa. Negara merupakan suatu wilayah yang luas dan mempunyai organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk berdaulat. Dalam konsep ini, tata negara berarti sistem pengaturan, penataan, dan pengelolaan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dari sinilah dapat disimpulkan, hukum tata negara diberi pengertian sebagai cabang hukum yang mengatur tentang prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis atau yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan konstitusi, institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, mekanisme hubungan antara institusi, dan prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli. 1. Van der Poort. Menurut Van der Poort, menyatakan bahwa hukum tata negara adalah serangkaian peraturan yang dipakai untuk menentukan badan mana saja yang digunakan dan diperlukan kewenangan masing-masing badan, hubungan antara badan satu dengan badan yang lain, serta hubungan dengan individu-individu di dalam suatu negara. Yang kedua, Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur individu-individu yang terkait dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusunan wewenang suatu badan-badan tersebut. 3. Menurut Lockman, menyatakan bahwa hukum tata negara merupakan suatu hukum yang mengatur organisasi negara. Yang keempat, Profesor Kusumadi Pudjosowojo dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyatakan bahwa hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur tata negara dalam kurung kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan dalam kurung kerajaan atau republik yang menunjukkan masyarakat-masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan serta tingkatan-tingkatan dalam kurung hierarki yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan perlengkapan dari masyarakat hukum itu sendiri. Tujuan hukum tata negara. 1. Bertujuan untuk menyebarluaskan pengertian-pengertian baru yang terkandung pada sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen. Bertujuan untuk mendorong agar muncul kesadaran warga negara Indonesia akan hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek hukum tata negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, bertujuan untuk membantu para pemula memahami garis besar ruang lingkup ilmu pengetahuan tentang hukum tata negara. Yang keempat, bertujuan untuk mengakrabkan masyarakat Indonesia dengan pengetahuan tentang hukum tata negara. Yang kelima, bertujuan untuk mendorong perkembangan lebih lanjut studi tentang hukum tata negara di Indonesia. Sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia tidaklah berbeda dengan sumber hukum tata negara yang secara umumnya. Dalam hukum tata negara di Indonesia juga bersumber pada sumber hukum material, formil, konvensi, dan traktat. Berikut akan dijelaskan apa yang ada di dalam sumber hukum tersebut di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber material. Seperti yang diketahui bersama, segala sesuatu yang ada di Indonesia haruslah berasal dan bersumber dari Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum material bagi semua hukum yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan sumber hukum tata negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi inspirasi sekaligus bahan materi dalam menyusun semua peraturan hukum tata negara.
Pancasila juga sekaligus sebagai alat penguji setiap peraturan hukum tata negara yang berlaku. Apakah bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tercantum di dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 1, 2, 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 2. Yang kedua, sumber formil. Sumber formil hukum di Indonesia yaitu UUD 1945. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber formil bagi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ketatanegaraan Indonesia seperti yang telah tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 pasal 3 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 3. Bentuk dan tata urutan perundangan sebagai bagian dari sumber formil HTN Indonesia dalam kurung Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7, yaitu antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah yang mencakup Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kota atau Kabupaten, dan juga Peraturan Daerah Desa. Yang ketiga adalah konvensi. Sesudah sumber hukum formil dan material dari hukum tata negara Indonesia, di Indonesia hukum tata negara juga bersumber dari konvensi. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan adalah sebuah sumber dari hukum tata negara Indonesia. Kebiasaan dalam praktek ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang karena diterima dan dijalankan. Tidak jarang dapat menggeser peraturan hukum tertulis. Contohnya, pidato presiden setiap tanggal 17 Agustus. Pidato presiden setiap awal tahun minggu pertama bulan Januari. Yang keempat adalah traktat. Traktat atau perjanjian internasional bilateral maupun multilateral yang terkait dengan sebuah hukum tata negara. Perjanjian internasional bilateral maupun multilateral yang terkait dengan hukum tata negara Indonesia, misalnya yaitu Traktat ASEAN, UDHR PBB. Ruang lingkup tata negara. Ruang lingkup pengaturan hukum tata negara antara lain yaitu meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara, dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang bendera, dan lain sebagainya. Contoh hukum tata negara. 1. UUD 1945. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 angka 1 dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan hanya sebagian dari hukumnya dasar negara. Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis dan hukum tidak tertulis, merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Ialah aturan-aturan yang dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dapat disimpulkan, UUD 1945 hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar mencakup hukum dasar yang tidak tertulis. Yang kedua, DPR, MPR, DPD. DPR dan DPD merupakan lembaga negara perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Yang ketiga, undang-undang pemerintah daerah dan lain-lain. Itu tadi adalah sebuah penjelasan dari yang bersumber dari seputarilmu.com. Ada lagi tentang asas-asas hukum tata negara. Yang satu, asas hukum tata negara yaitu adalah asas Pancasila. Pancasila sebagai landasan negara dan falsafah hidup bangsa. Dapat dikatakan pula Pancasila menjadi ideologi dan sumber dari hukum-hukum di Indonesia. Asas-asas Pancasila harus dijiwai dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sama halnya dengan hukum tata negara perlu memaknai asas Pancasila. Segenap bangsa Indonesia juga telah menyepakatinya menjadi dasar negara. Artinya tindakan masyarakat dan pemerintah harus sejalan dengan ajaran Pancasila. Menyoal ruang lingkup hukum,
Pancasila dijadikan sumber hukum material, tampak jelas dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan antara UUD 1945 dengan Pancasila dilihat dari sejarah batang tubuh konstitusi. Tercantum secara jelas asas-asas Pancasila. Ada 4 pokok pikiran menjadi dasar eksistensi setiap hukum tata negara di Indonesia. Diantaranya, pertama adalah pokok pikiran negara, wajib melindungi segenap rakyat Indonesia berdasarkan persatuan dan kesatuan. Di samping itu tetap mengimplementasikan keadilan sosial. Yang kedua adalah keadilan sosial, semua elemen masyarakat berhak memperoleh keadilan sosial untuk dirinya. Ketiga, yakni negara berdasarkan kedaulatan rakyat, dimaknai setiap tata negara Indonesia dijalankan sesuai kedaulatan rakyat. Tidak ada aturan hukum yang dibuat untuk merugikan rakyat. Keempat, yakni negara didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, pemerintah, aparatur negara, dan hukum tidak boleh membatasi kebebasan memeluk agama. Indonesia wajib memelihara kodrat manusia demi terwujudnya kemanusiaan adil dan beradab. Yang kedua, asas kedaulatan. Persatuan dan perjuangan rakyat membuat Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Inilah yang menjadi asal muasal dari asas kedaulatan rakyat. Dalam asas ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Asas ini serasi dengan bentuk pemerintahan Indonesia yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Sering dimaknai kebebasan rakyat dalam menjalankan kehidupan agar lebih bertanggung jawab. Tidak heran asas ini dapat berkembang menjadi kedaulatan rakyat. Keberlakuan hukum tata negara juga wajib berpegang teguh atas asas negara hukum, sehingga dapat menciptakan jati diri bangsa sesungguhnya. Agar demokrasi Pancasila tidak dapat hilang ataupun digantikan dengan hal lainnya, saat pemerintah menghasilkan produk hukum yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah dapat menimbulkan kudeta oleh elemen masyarakat. Hal tersebut secara terang dan jelas termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Yang ketiga, asas negara hukum. Dalam UUD 1945, amandemen pasal 1 ayat 3 dengan tegas menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan demikian menjadikan setiap kebijakan publik, aktivitas pemerintahan, dan rakyat harus dilandasi aturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Untuk terwujudnya negara hukum, Indonesia menganut konsep rule of law and not of the man. Konsep tersebut adalah warisan dari prinsip Rechtsstaat, dulunya diberlakukan banyak di negara Eropa. Konsep rule of law menentang kekuasaan pemerintahan yang bersifat absolut. Dalam menyelenggarakan pemerintah, penguasa tidak boleh kebal terhadap hukum. Pasalnya, hal ini dapat meruntuhkan eksistensi dari tirani pemerintahan. Pemerintah sebaiknya memegang teguh dengan asas kedaulatan rakyat dan penegakan hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, asas negara hukum juga harus berbarengan dengan legalitas dan keabsahan hukum. Perlu adanya aturan terkait hubungan di antara pemerintah dan rakyat, terdapatnya pembagian kekuasaan di antara lembaga pemerintahan, lebih lagi Rechtsstaat diikuti oleh rule of law, mengakibatkan adanya dua sudut pandang, yaitu secara formil dan material. Hukum formil merupakan segala tindakan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan paling tinggi, sementara hukum material berisi suatu peraturan perundang-undangan didasarkan atas kodrat manusia. Yang keempat, atas pembagian kekuasaan. Banyak bentuk negara di dunia ini yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri. Semenjak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bentuk negara yang dianut berupa negara kesatuan. Sebab bentuk inilah yang paling sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, terutama rakyat yang sangat mendambakan persatuan dan kesatuan setelah dijajah hingga sengaja diadu domba oleh kaum penjajah. Setelah Indonesia merdeka, terdapat pembagian unsur-unsur negara guna menyukseskan pemerintahan yang berpedoman atas negara kesatuan. Dalam ihwal negara berbentuk republik, kesatuan menjadikan PR baru bagi bangsa, utamanya bagaimana cara menjalankan upaya untuk menjaga keutuhan NKRI. Cara yang termudah dengan menjaga keutuhan negara dengan mengadopsi hukum tata negara. Tata negara juga hendak memperhatikan persatuan dan keutuhan bangsa dengan memaknai bunyi dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini telah dijelaskan, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Tidak boleh ada produk hukum yang membuka peluang terhadap perpecahan dan kedaulatan bangsa, sehingga
aturan hukum dapat dilakukan revisi atau pembatalan oleh DPR RI dan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya sebagai upaya pencegahan kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Yang kelima, asas negara kesatuan. Indonesia harus menyelenggarakan hukum yang efisien dan efektif. Hal ini berkiblat dari teori Montesquieu. Isi teori berbunyi kekuasaan legislatif dapat membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan yudikatif berfungsi untuk mengadili pelanggaran dari undang-undang yang berlaku. Guna pembagian kekuasaan ini untuk mewujudkan check and balance dalam lembaga-lembaga negara. Check and balance bermakna antar lembaga negara bisa saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam hal ini, asas negara kesatuan hadir untuk meninjau pembagian kekuasaan supaya tidak terjadi kesalahan atau pergesekan. Di samping itu, perlu adanya dukungan dari hukum tata negara agar lembaga negara dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Ya, sekian dari saya, Jody Lintang Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.